Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mengaku kantongi bukti soal polisi tidak netral dalam Pilpres 2024. Netralitasnya 19 November lalu, sejumlah organisasi perangkat desa menunjukkan dukungan ke Prabowo Gibran pada acara Silaturahmi Nasional Desa yang digelar di Indonesia Arena GBK. Lalu apa benar ada aparat yang ramai-ramai dukung pasangan Prabowo Gibran? Desa Bersatu yang tergabung dari 8 asosiasi perangkat desa gelar Silaturahmi Nasional di Indonesia Arena GBK Jakarta pekan lalu. Sekitar 20.000 anggota yang hadir berasal dari 416 kabupaten dan 12 kota se-Indonesia. Sebenarnya ini adalah acara tahunan yang rutin dilakukan. Tapi karena ada paslon tertentu yang hadir dan didukung, alhasil kegiatan itu menjadi sorotan. Lalu beredar kartu peserta Desa Bersatu dengan terpampang wajah Prabowo Gibran. Apakah aparat desa sah satukan suara dalam aksi deklarasi? Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas merasa perlu mencari sosok pemimpin yang peduli pada perangkat desa. Anas menyebut pihaknya sudah pernah berinteraksi dengan para capres dan cawapres, mulai dari Anies, Ganjar, bahkan Prabowo. Berikut poin gagasan aspirasi perangkat desa. Waktu acara Silaknas Desa itu adalah penyampaian keluhan. Kan kalian ikuti juga dialog di dalam forum itu kan, nggak ada menyatakan mendukung kan. Proses ini kan panjang, Mas. Ada satu perenungan besar yang dirasakan oleh teman-teman desa. Karena kan gini, Mas, mohon maaf ya, coba ditanya deh itu partai-partai politik. Partai politik mana sih yang tidak datang ke kepala desa BPD minta suara? Ketika mereka ditetapkan, semua cari pintu tuh untuk masuk ke organisasi desa kan. Kalau ada yang mengatakan tidak cari pintu, bohong itu kan gitu. Infonya setelah pertemuan dan diskusi panjang, paslon Prabowo Gibran dinilai lebih mengakomodir kebutuhan perangkat desa. Ketika teman-teman Abdesi ketemu dengan Prabowo, kan Prabowo mengatakan, saya setuju semua itu. Dan semua pasti akan ikut. Nah itu perbedaan, Mas. Saya banyak berhubungan dengan Abdesi. Kita bersama-sama berjuang sehingga kita waktu itu berhasil memperjuangkan dana desa 1 miliar satu desa itu pertama kali kita yang itu. Dan kesimpulannya yang bisa mengakomodir dari yang kami sebutkan 4-5 poin tadi itu ya memang Prabowo Gibran harus diakui itu. Jadi bukan karena arahan siapa-siapa ya, tapi udahlah mau juga disebut memberi dukungan ya silahkan aja kan gitu. Anas menyebut sebelumnya pihaknya sempat memandang Anies Baswedan sebagai sosok yang dapat mengakomodir kebutuhan perangkat desa. Namun karena alasan partai pendukung yang tak setuju dengan gagasan mereka, dukungan itu pun luntur. Begitu pula dengan Ganjar yang dianggap tak lebih berkuasa dari partainya. Apa artinya? Personal Mas Anies gagasannya bagus, tapi kan Mas Anies ini setelah menjadi calon akhirnya ditopang oleh namanya partai politik. Kemudian yang lain, Mas Ganjar itu adalah sosok yang paling dekat ke desa menurut saya ya. Gitu. Mas Ganjar itu sosok yang paling berkolaborasi dengan desa selama ini. Tetapi dalam hal yang kami sebutkan konsep tadi itu, ada partai di Mas Ganjar yang kemudian lebih bisa menentukan kebijakan dibanding Mas Ganjar, kan gitu. Nah, ini kan yang fenomena ini kan tumbuh nih. Nah, ada perbedaan dengan Prabowo. Akibatnya Bawaslu didesak berbagai pihak untuk segera bertindak. TPN Ganjar Mahfud sebut aparat hukum khususnya polisi tak netral dalam Pilpres 2024. Pernyataan kontroversi itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono lewat postingan Instagramnya soal pernyataan polisi yang diperintah komandan untuk memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2024. Itu menjadi pertanyaan, untuk apa hal tersebut dilakukan? Kalau
setelah pencoblosan seperti 2019 misalnya untuk mengawasi surat suara dan lain sebagainya, tentu itu masih bisa dinalar. Tapi ketika dilakukan jauh sebelum masa kampanye dan beserta audio serta gambar HD atau gambar yang paling bagus ya, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Buntut dari pernyataannya, Aiman Wicaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Setidaknya ada 6 laporan polisi yang dilayangkan untuk Aiman. Polda Metro Jaya berencana memanggil Aiman, namun pihaknya belum bisa menyampaikan tanggal pemanggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Brigjen Pol Ahmad Ramadan menegaskan bahwa Polri netral dan tidak akan melakukan politik praktis dalam setiap kontestasi pemilu 2024. Kami tentu ketika mendapat tudingan kami lakukan klarifikasi. Ya, seperti ada isu, ya, instruksi kita memasang baleho paslon tertentu, itu tidak benar. Ya, kami sampaikan bahwa kita netral. Ya, kita netral, tidak ada instruksi tersebut. Instruksi seperti itu dari mana? Jangan membuat informasi, ya kan, tetapi kami belum tahu jelas atau tidak. Yang jelas ya, kalau ada itu berarti dia oknum, ya. Arahan aturan netralitas Polri itu udah jelas. Aturan sudah jelas. Arahannya udah jelas. Sanksi bagi anggota yang melanggar jelas. Ganjar tak tinggal diam, ia mengatakan akan menyiapkan tim hukum. Menurutnya data dan fakta harus ditunjukkan agar tidak jadi fitnah. Di lain kesempatan, Ganjar tunjukkan kekecewaannya terhadap aparat hukum dengan memberi skor 5. Rapor merah itu diberikan Ganjar lantaran menganggap banyaknya intervensi hingga rekayasa kasus. Namun hal itu menjadi sorotan karena cawapresnya Mahfud MD mengatakan penegakan hukum di era Jokowi justru tertinggi. Dibantu dilihat waktu Mas Ganjar berbicara mengenai angka 5 di mana itu ya penilaian itu ditanyakan pada waktu itu dalam konteks pada waktu itu adalah mengatakan, Pak Mas dengan kejadian ini semua bagaimana? Nah Mas Ganjar mengatakan kesedihannya terhadap apa yang diputuskan oleh MK. Nah, sedangkan Prof Mahfud mengatakan dan overall ya selama ini juga Mas Ganjar tidak dalam bicara konteks itu yang diutarakan oleh Mas Ganjar juga sebelumnya. Tak banyak tanggapan yang terlontar baik dari Prabowo maupun Gibran secara langsung. Namun TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menjawab tudingan adanya aparat tak netral dan memihak mereka di 2024. Politikus Gerindra itu kemudian bercerita saat pemilu 2009 hingga 2019. Katanya kubu Prabowo tak punya sejarah bermain curang.